ittiba' kita kepada Rasulullah itu akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah, ridhoi, pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, insyaallah, di sini Ana sebagai MC akan membawakan, susunan acara. Yang pertama, acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka, kuliah kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah, kemudian, kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, ya. Wahid, Itsnani, Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, alhamdulillah semoga bacaan, Al-Fatihah tadi bisa membawa, keberkahan gitu ya dalam, lingkaran kita, majelis kita pada malam hari ini. Amin. Kemudian, agenda selanjutnya yaitu pembacaan atau perkenalan pemateri ya. Jadi, insyaallah ana akan membacakan, CV dari pemateri kita, pada malam hari ini. Kepada Ustazah Ainul Mardiah, ana mohon izin ya Ustazah membacakan CV. Ya. Syukran. Ya. Pemateri kita bukan. yaitu Ustazah Ainul Mardiah, LC, gimana bacanya? Ya. Kemudian, beliau lahir di Solo tanggal 4 April 1992. Kemudian beliau sudah menikah. Suami beliau bernama Ustadz Muhammad Azam Ismail. Kemudian anak beliau sudah ada 2 ya, 1 putri dan 1 putra yang bernama Asma Mukhbita Azam, berumur 3 tahun. Kemudian yang kedua Ikrimah Afifi Azam, berumur baru berapa ya. Kemudian beliau menempuh pendidikan di International Islamic University Malaysia, di fakultas atau fiqh dan usul Bisa. di tahun 2015 2019. Iya. Tapi masih ada kok. Pendidikan S1 beliau di Al-Azhar University Syariah Islamiyah, pada tahun 2010 sampai 2014. Kemudian beliau alumni Perguruan Islam Ar-Risalah Padang ya. Itu ketika beliau menduduki bangku SMP dan MA tahun 2004 sampai 2010. Kemudian skills beliau ada bahasa Arab dan tahsin Al-Qur'an gitu ya. Ya insyaallah ini perkenalan singkat mengenai pemateri kita pada malam hari ini. Semoga ta'aruf singkat ini bisa menguatkan tali ukhuwah di antara kita gitu ya. Nah, insyaallah cukup sekian perkenalan pemateri kita. Yang selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema beriman pada Al-Qur'an seperti apakah konsekuensinya ya. Nah, kepada Ustazah Ainul Mardiah, ana persilahkan. Ya. Silakan Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Akhwat wa ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kita diizinkan ya untuk berjumpa dalam majelis ilmu ya. Yang moga-moga kita berdoa kepada Allah, majelis ini adalah majelis yang mana para malaikat mengepakkan sayapnya di atas kita, kemudian mendoakan ampunan ya, agar Allah juga melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan juga kita berharap ya dalam majelis ilmu ini ada ketenangan yang kita rasakan ya. Ada kesejukan dalam jiwa dan dada kita, dan ada ilmu yang baru yang mampu dan bisa untuk kita amalkan. Shalawat beserta salam, tak bosan-bosannya kita senantiasa mendawamkan dalam hari-hari kita ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah memperoleh syafaatnya pada hari kiamat nanti. Akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala berfirman ya dalam Al-Quran yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan kepada kitab yang ia turunkan kepada Rasul-Nya dan kepada kitab yang ia turunkan sebelumnya. Insya Allah pada malam hari ini ya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana beriman kepada Al-Quran dan seperti apakah konsekuensi iman kepada Al-Quran. Mohon maaf ya akhwat ya dan ummahat, Ana izin memberi kajian sambil menyusui ya. Kita sebelum membahas tentang bagaimana konsekuensi beriman kepada Al-Quran ya, insya Allah kita pahami terlebih dahulu makna iman itu sendiri. Ya. Al-iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil jawarihi. Yang dimaksud dengan iman ya adalah membenarkan dengan hati ya. Membenarkan dengan hati, mengatakan dengan lisan atau lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada apapun, termasuk beriman kepada Allah, kepada malaikat, ya, sampai beriman kepada qada dan qadar, ya, itu adalah membenarkan dengan hati, ya, kemudian melafadzkan dengan lidah, dan selanjutnya mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Jadi kita udah sama-sama hafal apa yang dimaksud dengan rukun iman ya. Jadi
pengertian iman itu tadi. Kemudian kita sudah sering dengar dan hafal juga rukun-rukun iman, ya. Rukun-rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab Allah, kemudian yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, kemudian yang kelima beriman kepada hari kiamat, kemudian yang keenam beriman kepada qada dan qadar, ya. Nah, berbicara tentang iman, ya, berbicara tentang rukun iman, ya, akhwati fillah, ya, beda rukun dengan wajib, ya, itu beda. Jadi sebelum kita bicara jauh tentang konsekuensi beriman kepada Al-Quran, ya, kita pahami terlebih dahulu makna dari arkan atau rukun. Ya. Jadi beriman kepada Al-Quran itu bagian dari beriman kepada kitabullah. Ya. Sementara beriman kepada kitabullah adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Ya. Kalau rukun, ya, itu ketika tidak dikerjakan maka batallah yang lainnya, ya. Sebagaimana dengan salat, ya. Salat itu salah satu rukunnya adalah takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ya. Nah, kalau seandainya kita melaksanakan salat 4 rakaat, kemudian salah satu rakaatnya saja kita tidak membaca Al-Fatihah, maka salat kita secara keseluruhan itu batal, ya. Nah, demikian juga dengan rukun iman, ya. Keimanan kita itu memiliki rukun-rukun yang 6 itu, gitu, ya. Jadi kalau seandainya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kita kerjakan dengan baik. Namun beriman kepada kitabullah, ya, tidak kita laksanakan dengan baik, ya, iman kepada kitabullah ini, maka iman-iman rukun-rukun yang lain jadi batal juga, seperti itu. Jadi nggak ada pilihan, misalnya nih kita beriman kepada Allah saja, ya, kepada malaikat, tapi kepada kitab nggak mau, ya, maka keimanan kita menjadi batal, seperti itu. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya, salah seorang ulama, ya, Hasan Al-Basri, ya, beliau pernah berkata, laisal imanu bitamanni, ya, wala bitakhalli, ya, walakinnal imanu ma waqara fil qulubi wa saddaqathul a'malu. Bukanlah iman itu dengan bitamanni, laisal imanu bitamanni. Keimanan itu bukan sesuatu yang seperti harap-harap, ya, sesuatu yang kita mencita-citakan, ya, kita berharap-harap. Wala bitakhalli, bukan juga keimanan itu sesuatu yang khayalan atau fantasi, ya. Walakinnal imanu ma waqara fil qulubi, akan tetapi iman itu sesuatu yang terhujam di dalam a'mal dan dibenarkan, dibuktikan dengan jujur dengan aplikasi, ya, amal, ya, dengan perbuatan kita. Jadi kita mengatakan beriman itu nggak cukup dengan kita bilang saya beriman, ya, saya beriman, seperti itu. Tapi wasaddaqathul a'malu, harus dibuktikan, diaplikasikan dengan perbuatan, dengan amalan, seperti itu. Dan bagaimana konsep keimanan kita kepada Al-Quran, ya, kepada kitabullah, ya, salah satunya adalah Al-Quran ini, ya, yang kita bahas sekarang. Ini akan beririsan dengan kewajiban kita kepada Al-Quran. Nah, ini yang kita jadikan judul, ya, konsekuensi beriman kepada Al-Quran. Makanya ada judul, ya, dalam bahasa Arab itu Maqtada al-imanu bil Qur'ani, ya. Apa konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran, ya. Jadi kita nggak cukup dengan mengatakan kita beriman kepada Al-Quran, ya. Saya beriman kepada Al-Quran, seperti itu. Tapi amalannya nggak ada, ya. Kita tidak
melakukan apa-apa yang diperintahkan atau menjauhkan apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang iman ya, itu adalah universal ya, atau syamil, keseluruhan. Jadi ketika kita bilang beriman kepada Al-Quran, berarti kita beriman kepada semua yang ada di dalam Al-Quran ya, kisah-kisahnya, kemudian cerita-ceritanya, perintahnya, larangannya, perumpamaan-perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Baik, akhwati fillah ya, kita langsung saja masuk kepada pembahasan tentang konsekuensi beriman kepada Al-Quran. Setidaknya ya, ada 5 konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran. Jadi kalau kita bilang saya beriman kepada Al-Quran, itu konsekuensinya apa ya? Apakah hanya dengan bilang, ya saya beriman kepada Al-Quran, itu saja ya, nggak cukup ya. Kenapa? Karena iman kepada Al-Quran, ya iman itu sendiri pengertiannya tadi, tasdiqun bil qalbi, ya meyakini di dalam hati, wal qawlu bil lisani, mengatakan dengan lisan, lidah, dan al-amalu bil jawarihi, dan ada amalnya ya, ada konsekuensi perbuatannya yang harus kita lakukan dengan anggota tubuh kita ya. Nah, konsekuensi beriman kepada Al-Quran ya, sekurang-kurangnya itu ada 5. Pertama ya, al-imanu bihi, imanan haqqan ya. Yang pertama itu ya beriman kepada Al-Quran dengan keimanan yang hakiki, dengan keimanan yang benar ya. Mengimaninya ya dengan pengertian iman yang tadi, yaitu kita meyakini dengan keyakinan yang penuh, keyakinan yang yang utuh ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, yang mana ketika kita bertilawah atau membacanya itu dinilai ibadah ya, bernilai ibadah. Kemudian Al-Quran itu kita yakini juga bahwa dia mutawatir ya. Tidak mungkin orang di dunia ini sepakat untuk berbohong ya, istilahnya sama-sama sepakat untuk menyalahi isi Al-Quran atau misalnya mengganti ayat dalam Al-Quran, itu nggak mungkin ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu periwayatannya jelas ya. Semua para hufaz banyak ya. Jadi Allah sendiri berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami sendiri yang menurunkan Al-Quran itu dan kami juga yang akan menjaganya. Dan salah satu upaya Allah menjaga Al-Quran dengan dihadirkannya para hufaz ya, para penghafal Al-Quran. Jadi mustahil orang untuk mengubah sepakat ya, untuk mengubah lafaz Al-Quran ya, itu pasti akan cepat ketahuan. Jadi konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran itu yang pertama memang mengimaninya, al-imanu bihi imanan haqqan ya. Beriman dengan keimanan yang hakiki, keimanan yang utuh. Kita yakin betul bahwa Al-Quran itu benar adalah kitab yang turun dari Allah yang kepada Nabi Muhammad. Semua isinya itu benar ya. Dan kita percaya dengan semua yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat ya kehidupan Rasulullah SAW ya, bagaimana beliau itu berjuang ya, berdakwah, sampai beliau itu mengorbankan semua apa yang beliau punya ya, demi sampainya Al-Quran itu kepada kita ya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah itu menghabiskan seluruh waktunya ya untuk kita umatnya. Hari-harinya itu untuk dakwah, semuanya itu muaranya karena keimanan beliau kepada Al-Quran ya. Jadi keimanan beliau kepada Al-Quran lah yang membuat beliau itu rela berkorban ya, rela berjuang, rela
memberikan apapun yang beliau punya, ya, bahkan jiwanya, nyawanya pun beliau rela ya demi dakwah Islam ini. Itu semua adalah muaranya adalah karena keimanan beliau kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an, ya. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan ya bahwa berita gembira bagi orang-orang yang misalnya yang taat kepada Allah seperti itu. Nah, kalau kita memang percaya ya, kita termotivasi untuk taat kepada Allah ya. Jadi perjuangan Rasulullah itu adalah disebabkan karena salah satunya adalah keimanan beliau kepada kitabullah. Maka itu ya, jadi itu konsekuensi keimanan ya kepada Al-Qur'an yang pertama. Jadi memang meyakininya ya. Jadi konsekuensi yang pertama ya keimanan itu sendiri kepada Al-Qur'an. Kemudian ya akhwati fillah ya, konsekuensi beriman kepada Al-Qur'an yang kedua adalah al-unsu bihi ya. Al-unsu bihi atau al-mu'anasatu bihi. Al-unsu itu artinya akrab ya, menjalin keakraban dengan Al-Qur'an. Menjalin keakraban dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Soulmate gitu dengan Al-Qur'an. Ya. Teman baik, akrab ya dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau kita punya sahabat ya, punya teman dekat gitu. Untuk sampai kepada tahap menjadi sahabat, menjadi teman dekat, itu kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi teman dekat kita ya. Pasti kita pertama sekali kenal dulu ya. Untuk menjadi soulmate itu kita kenal dulu ya. Kemudian kita sering bersama ya, saling membantu sampai akhirnya timbul rasa sayang seperti itu. Nah, dengan Al-Qur'an ya, untuk sampai kepada tahapan kita soulmate itu dengan Al-Qur'an ya, menjalin keakraban dengan Al-Qur'an, setidaknya ya ada 4 aktivitas yang harus kita lakukan ya, yang harus kita kerjakan sehingga kita itu akrab dengan Al-Qur'an. Pertama ya yang kita lakukan adalah tilawah ya, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau jadi soulmate dengan Al-Qur'an, ya akrab dengan Al-Qur'an, kita harus baca ya. Jangan kita misalnya ingin dekat, tapi kita sama sekali nggak ada baca Al-Qur'an. Makanya tingkatkan tilawah kita. Awalnya mungkin 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, sampai akhirnya meningkat menjadi 1 juz. Seperti itu. Dan Masya Allah ya, komunitas yang sudah ada di Indonesia, komunitas seperti One Day One Juz, itu Masya Allah ya, sangat membantu sekali bagi kita untuk konsisten membaca Al-Quran. Ya. Untuk konsisten tilawah Al-Quran. Nah, itu nggak apa-apa ya, kita ikut ya, kita untuk membantu kita. Ya. Kalau yang udah istiqomah itu udah Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya aktivitas kedua yang bisa menghantarkan kita menjadi akrab dengan Al-Quran adalah tahfizul Quran, ya, Masya Allah, dengan menghafal Al-Quran. Ya. Alhamdulillah ya, dalam program online kita itu juga ada program tahfizul Quran. Ya. Dengan menghafal Al-Quran, yaitu otomatis kita akan akrab dengan Al-Quran ya, Masya Allah. Hari-hari kita ulang-ulang ya, ayat itu nggak sekali 2 kali ya. Ya, 20 kali. Sampai Al-Quran itu bisa kita baca tanpa melihat Al-Quran lagi ya, jadi hafal. Nah itu terbangun ya keakraban dengan Al-Quran. Selanjutnya, aktivitas yang bisa kita lakukan juga supaya kita menjadi anisun ya, menjadi teman akrabnya Quran ya, yaitu dengan memahami Al-Quran atau dengan tadabbur ya, memahami Al-Quran. Jadi apa namanya ya, kita sering baca, ya, kita hafal juga, tapi kita nggak paham isinya ya, itu masih kurang juga ya, itu masih
perlu gitu ya. Jadi masih perlu untuk kita nggak cukup kita hanya dengan tilawah menghafal saja, tapi kita butuh untuk paham ya, untuk ngerti isi Al-Qur'an ya. Jadi bagaimana kisah-kisah Nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu kita perlu paham ya. Kemudian yang terakhir, aktivitas juga setidaknya ya yang mampu mendekatkan kita dengan Al-Qur'an adalah yaitu al-amal, tatbik ya. Jadi 4 aktivitas ini yaitu tilawah, tahfidz, kemudian tadabbur dan tatbik atau al-amal, itulah yang menghantarkan seseorang menjadi sahibul Quran ya. Jadi dalam hadis itu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi' ya, sebagai penolong bagi ashabi. Allah tidak mengatakan bagi orang yang membacanya, syafi'an liqari'ih ya, bukan orang yang membacanya, atau lihafidhih, atau bagi orang yang menghafalnya seperti itu. Tapi Allah sampaikan Rasul ya, Rasul sampaikan li ashabi, bagi sahibnya. Nah, untuk menjadi sahib Quran ya, setidaknya 4 ini tadi ya, membacanya ya, mengulang-ulangnya sehingga menjadi hafal, kemudian memahaminya dan mengamalkannya ya. Barulah kemudian kita mampu akrab ya, menjadi anisun, teman akrab ya, soulmate-nya Al-Quran. Nah, itu dia konsekuensi beriman kepada Al-Quran yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi memang al-iman bihi, beriman meyakini bahwa Al-Quran itu benar datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua al-unsu bihi ya, menjalin keakraban dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga ya, akhwati fillah dan ummahat semua ya, yang ketiga adalah at-taslimu li ahkamih ya, menerima hukum-hukum ya, menerima hukum-hukum yang dikandung di dalam Al-Qur'an. Bentuk keimanan kita kepada Al-Qur'an, konsekuensi keimanan kita kepada Al-Qur'an ya, yaitu kita terima semua hukum-hukum yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an ya, baik berupa perintah ya, hukum-hukum syariat ya, itu kita terima ya, walaupun mungkin tidak masuk ke dalam logika kita atau tidak sesuai dengan nalar kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya, Allah Maha tahu maslahatan untuk kita, itu Allah Maha tahu. Sementara kita logikanya terbatas ya. Seperti kisah ya Nabi Ibrahim ya, bagaimana Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya Ismail. Kalau seandainya beliau ya harus melogikakan ya, kenapa kok anak saya, sudahlah beliau lama mendapatkan anak, kemudian sudah punya anak, Allah perintahkan untuk menyembelih ya. Tapi tidak ya, Nabi Ibrahim dengan ketaatannya kepada Allah, beliau menerima ya, beliau taat, beliau patuh dengan perintah Allah tadi. Kita buka juga dalam Al-Qur'an ya, bagaimana kisah Nabi Nuh ya, yang patuh dengan perintah Allah untuk membangun atau membuat ya perahu atau kapal yang besar di atas bukit atau di pegunungan. Orang-orang pada menghina beliau ya, mengejek, mencaci, mengatakan beliau orang gila ya. Tapi apa? Beliau tetap patuh ya, taat kepada Allah, yang ternyata sesudah itu benar ya, ada hikmah ya, Allah menurunkan hujan ya, ada tsunami besar ya, sehingga semuanya banjir dan yang berada di dalam kapal itu selamat ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana kepatuhan Nabi Musa alaihi salam yang Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya ya, ketika beliau sampai di depan di depan laut ya, tidak ada jalan lain untuk menghindar dari kejaran Firaun dan bala tentaranya.
Tapi Nabi Musa itu patuh saja kepada Allah dan ternyata Allah belah lautan ya, sehingga ada jalan untuk mereka menyeberang. Nah, demikian juga kita ya. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Al-Qur'an ya, maka konsekuensi yang kita harus lakukan adalah kita menerima hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Kita patuh, kita taat kepada Allah walaupun mungkin ya hukum-hukumnya itu tidak sesuai dengan daya nalar kita ya, atau mungkin di luar logika kita ya. Tapi itulah bentuk dari atau konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Qur'an ya. Nah, itu yang ketiga, akhwat ya. Kemudian yang keempat ya, konsekuensi keimanan kita kepada Al-Qur'an adalah da'watuhu ilan nasi kafatan ya. Mendakwahkannya kepada manusia secara keseluruhan ya. Jadi berdakwah, menyampaikan ya kandungan Al-Qur'an, menyampaikan hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an kepada orang lain ya. Minimal kepada keluarga kita ya, orang-orang terdekat kita ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayah ya, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi nggak perlu nunggu misalnya kita harus hafal 30 juz dulu baru kita berdakwah, enggak ya. Tapi ketika kita sudah hafal misalnya satu surat ya, satu halaman, kemudian kita tadabburi, kita dapat pelajaran dari ayat tersebut, maka sampaikan pada orang lain ya. Kita dengar ada orang yang baru menghafal 1 ayat, 2 ayat, bimbing ya. Kemudian ada orang yang misalnya atau ada pelajaran yang kita dapat dalam sebuah penggalan ayat, itu sampaikan ya, sampaikan kepada orang lain. Itu adalah salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Al-Qur'an. Jadi tidak cukup ilmu itu atau hikmah itu, ibroh itu hanya sampai kepada kita ya, yang kita dapatkan pelajaran dari Al-Qur'an tadi, tapi juga kita dakwahkan, sampaikan kepada orang lain. Itu yang keempat. Dan yang terakhir ya, konsekuensi keimanan kita kepada Al-Qur'an adalah iqamatuhu fil ardi ya. Kalau bahasa ininya ya, membumikan Al-Qur'an di dunia ya. Jadi bentuk konsekuensi keimanan kita kepada Al-Qur'an adalah kita bagaimana menyebarkan ya, membumikan Al-Qur'an ini di dunia ya. Artinya apa ya? Al-Qur'an itu enggak untuk kita aja ya. Jadi ini berkaitan erat juga dengan da'watu ilan nas. Membumikan ini lebih kepada kontribusi kita ya, bagaimana Masya Allah ya, mudah-mudahan RQ Al-Wafi itu juga salah satu usaha bagaimana iqamatul Quran fil ardi, bagaimana membumikan Al-Quran di dunia ini ya. Jadi Al-Quran ini tidak hanya sesuatu yang yang hanya di bulan Ramadan saja ya, atau Al-Quran itu hanya ketika ada orang meninggal saja ya, tidak, tapi Al-Quran itu di seluruh keseharian kita, di setiap hari ya, di pagi hari, di siang hari, malam hari, itu penuh dengan Al-Quran ya, baik tilawahnya, tadabburnya, menghafalnya ya, kemudian mengamalkannya dalam keseharian kita. Itu akhwati fillah ya. Jadi ada 5 konsekuensi ya keimanan kita kepada Al-Qur'an. Pertama, kita meyakini bahwa itu benar ya, datang dari Allah ya. Jadi pertama itu al-imanu bihi imanan haqqan, beriman dengan keimanan yang betul ya, keimanan yang hak, yang utuh ya, yang jujur ya. Kemudian yang kedua al-unsu bihi, menjalin keakraban dengan Al-Quran ya, setidaknya dengan 4 aktivitas ya, dengan tilawah, tahfidz, tadabbur, dan tatbiq ya, atau al-amal. Kemudian yang ketiga adalah dengan at-taslimu bi ahkamihi ya, menerima semua hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Walaupun hukum-hukum tersebut tidak sesuai dengan daya nalar atau logika kita ya,
tapi karena ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah, maka kita menerimanya ya. Kemudian yang keempat, konsekuensi iman itu kepada Al-Quran adalah dengan cara mendakwahkannya kepada orang lain, dan yang terakhir membumikan Al-Quran. Ya. Jadi harus ada kontribusi kita, ya, ikut ya dengan komunitas-komunitas yang dalam rangka menyebarluaskan Al-Quran, ya, seperti komunitas yang di Odoj kah itu, atau misalnya Darul Quran yang ada, rumah Quran yang ada, dan sebagaimana yang akhwat dan ummahat lakukan dalam program ini ya, mudah-mudahan itu bagian dari bagaimana akhwat fillah menjalankan konsekuensi keimanan kepada Al-Quran ya. Jadi saya ingatkan kembali ya bahwa keimanan kepada Al-Quran merupakan bagian dari keimanan kepada kitabullah ya. Pada yang mana keimanan kepada kitabullah adalah salah satu dari rukun iman yang 6 ya. Nah, adapun rukun itu sendiri itu tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Kalau salah satunya hilang atau tidak kita kerjakan, maka batal keseluruhannya ya. Sebagaimana dengan sholat ya, rukun sholat ya, kalau kita tinggalkan salah satunya aja itu seluruh sholatnya jadi batal ya. Jadi kalau misalnya keimanan kepada Al-Quran itu tidak kita laksanakan ya konsekuensinya ya, maka khawatirnya keimanan kita kepada yang lain itu jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah besar ya ada orang yang misalnya iya saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ya beriman kepada hari akhir, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW ya. Itu berarti keimanannya kepada yang lain itu juga menjadi batal ya. Beda dengan pengertian wajib ya. Kalau misalnya kita diwajibkan salat, ya, kita diwajibkan salat, tapi misalnya untuk haji ya itu belum tentu ya kita memang wajib haji ya, tapi kalau misalnya dalam kondisi kita belum mampu ya, kita belum ada dana, atau misalnya kita adalah berhalangan dalam segi maksudnya masih belum mampu ya, atau orang yang sudah sakit-sakit ya, maka kewajibannya tadi menjadi gugur seperti itu. Tapi bagaimana dengan sholatnya? Untuk kewajiban yang lain nggak ada pengaruh ya, tetap sholatnya bisa tetap sah seperti itu. Nah, beda dengan rukun. Jadi kalau rukun itu yang lainnya bisa jadi batal gara-gara kita meninggalkan salah satu rukunnya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya akhwat dan ummahatillah ya. Demikianlah sedikit pembahasan tentang konsekuensi keimanan kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ya kita menjadi paham ya, tidak hanya sekedar mengatakan saya beriman kepada Al-Quran, saya beriman kepada kitabullah, tapi tidak melakukannya dengan perbuatan ya, atau tidak mengaplikasikannya ya. Jadi setidaknya itu tadi 5 konsekuensi keimanan kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian ya sedikit pembahasan dari saya ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun kesalahan itu dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ustazah Ainul Mardiyah yang telah menyampaikan materi tentang konsekuensi keimanan pada Al-Quran gitu ya. Ada 5 konsekuensi yang alhamdulillah telah kita simak bersama gitu ya. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan kepada kita bisa menjadi muhasabah gitu ya. Apakah 5 konsekuensi ini udah kita udah kita aplikasikan gitu ya, udah kita buktikan gitu. Kemudian bagaimana langkah kita selanjutnya gitu ya, agar kita bisa memenuhi setiap konsekuensi keimanan kita pada Al-Quran gitu. Insya Allah sangat bermanfaat. Kemudian selanjutnya gitu ya,
untuk agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab gitu. Boleh bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai tema kita malam ini atau mungkin, di luar tema mungkin boleh ya Ustazah? Boleh, boleh. Baik, alhamdulillah. Nah, kami persilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh, apa namanya, raise hand ya. Nanti langsung dibuka mic-nya. Gimana caranya? Oh, raise hand mana? Raise hand. Mbak, ke Diana nggak kayaknya. Nah, kepada, Nurul Aini, ya boleh, silakan untuk bertanya. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan teman-teman semuanya dari Al-Wafi, Rumah Quran Al-Wafi. Senang sekali bisa kembali bergabung dalam program ini kali ini. Mungkin kali ini nggak ikut tahfidz ya. Nah, aduh, kalau hafalan tuh memang belum bisa lagi dilanjutkan. Dan senang sekali bisa bergabung kembali karena alhamdulillah malam ini ternyata perdananya, Masya Allah, ilmunya ini banget. Ini Ustazah, mau nanya nih, kan yang menjadi halangan terbesar bagi para penghafal Al-Quran adalah hadis yang menyebabkan bahwa hukuman terbesar bagi para penghafal Al-Quran karena hukuman terbesar bagi Allah di akhirat nanti kan bagi penghafal Al-Quran yang nggak ikhlas gitu ya, karena kan dia menghafalkan Al-Quran tetapi niatnya salah gitu ya. Nah, ini gimana nih cara terus menjaga agar niat ini gitu kan kalau udah jadi penghafal Quran apalagi 30 juz kan Masya Allah gitu ya. Masya Allah gitu lah ya. Itu itu yang banget, satu perjuangan yang besar banget dan satu pahala yang besar banget gitu. Nah, itu kita terhindar dari hal-hal seperti itu gimana Ustazah? Satu lagi tadi konsekuensi ketiga daripada menerima hukum-hukum dari Al-Quran adalah menerima semua perintah dan larangan tentunya ya. Nah, nih terutama nih kalau misalkan kita sekarang tuh berhubungan dengan musik di mana-mana kan, kalau kita kemana-mana kan musik ya. Nah, ini gimana ini? Sedangkan kalau yang namanya musik itu emang cobain banget deh kalau bagi saya ya. Apalagi kalau misalkan dihubungkan dengan Al-Quran gitu, pasti aduh, Masya Allah. Apalagi musik-musik Islami itu gimana ya saja hukumnya? Segitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab, Ustazah Hanifah. Iya, Ustazah silahkan. Boleh langsung. Jazakallah khairan ya Mbak Nurul Aini atas pertanyaannya tadi ya. Pertama, bagaimana supaya untuk bisa senantiasa ikhlas dalam menghafal Al-Quran. Kita nggak pungkiri ya bahwa memang kita lihat ya orang benar-benar menghargai hafil Quran, kemudian bagaimana orang memuliakan seorang swahib atau hafil Quran. Nah, kadang-kadang ketika kita menghafal Quran, kemudian juga mungkin timbul ya perasaan ya saya ingin juga dihargai seperti itulah, atau mungkin intinya niatnya nggak ikhlas karena Allah ya. Ya, yang pertama sekali kita harus ingat bahwasanya hadis ya, innamal a'malu binniyat ya. Wa innamal likulli ma nawa ya. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan dia akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan ya. Jadi kalau seandainya kita niatkan untuk menghafal Quran itu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, karena ingin mendapatkan beasiswa, atau kita ingin dibilang hafil Quran ya, dia akan memperoleh itu ya. Tapi di sisi Allah nggak ada nilainya. Tapi kalau misalnya dia niatkan karena Allah ya, maka Allah akan berikan ya, penghargaan, Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan ya. Nah, jadi kita harus ingat bahwasanya kalau misalnya
niat kita itu ya. Jadi ya itu aja yang kita dapatkan. Tapi di sisi Allah nol gitu ya. Allah nggak menilai itu sesuatu yang istimewa karena kita memperuntukkannya untuk orang lain. Jadi kita ingat itu aja bahwa amalan kita tergantung niat kita. Nah kemudian juga ya balasan ya dari orang atau perkataan orang itu nggak jauh banget dengan balasan dibandingkan dengan balasan yang akan Allah berikan seperti itu. Jadi penghargaan, hadiah atau apa itu masih jauh masih kecil banget gitu ya. Jadi kita harusnya itu mengharapkan dengan janji-janji Allah yang jauh lebih besar gitu. Jadi kalau kita hanya sekadar mengharapkan ingin dipuji, ingin dibilang hufaz atau dibilang hafiz itu aja, ya udah sekedar itu aja. Apa emang kita mau itu aja gitu ya? Apa kita nggak pingin yang Allah janjikan misalnya nanti di surga itu Allah berikan pakaian kemuliaan, Allah tinggikan derajatnya ya. Nah, tapi syaratnya apa? Karena Allah ya. Jadi syaratnya itu adalah karena Allah. Nah, jadi kembali lagi kepada kita ya. Dan nggak ada pilihan lain sebetulnya ya, karena dalam hadis itu ketika kita milih beramal karena selain Allah, ya udah Allah akan akan seret ya langsung ke naudzubillah ke neraka. Jadi pilihan kita tuh cuma satu aja ya, berjuang bagaimana supaya ikhlas karena Allah ya. Jadi walaupun dalam perjuangan itu tadi nanti ada godaan-godaan ya, cepat kita istighfar, sadar, dan kembali lagi, luruskan lagi niatnya, ya. Luruskan lagi. Jadi kalau masih ingat lagi, misalnya, iya ini ingin dihargai atau sebagainya, ya, lurusin lagi. Penghargaan itu nggak seberapa, ya. Itu hanya di dunia, gitu. Dan orang sanggup ngasih ya, nggak mungkin orang ngasih banyak-banyak juga, gitu ya. Ya orang ngasih segitunya aja gitu kan. Tapi janji Allah, balasan Allah, pahala yang Allah berikan, kemudian kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan itu jauh lebih besar. Kita lebih ngiler yang mana? Kita lebih pingin yang mana? Pingin yang Allah janjikan atau yang manusia janjikan, ya. Tapi kalau seandainya mendapatkan penghargaan dari manusia, ya itu ibarat apa ya? Itu bagian dari bagaimana Allah sebenarnya yang memuliakan kita, ya. Jadi Allah memang memerintahkan ya bagaimana memuliakan keluarganya ya. Jadi orang yang menghafal Quran itu adalah keluarga Allah di muka bumi. Jadi memang Allah perintahkan untuk memuliakan para keluarganya ya, para penghafal Quran. Kita pun begitu. Ketika kita bertemu dengan para hafidz, para ustadz, ustazah, ya pengajar Quran, itu kita muliakan. Kenapa? Kita memuliakan bukan orangnya ya. Maksudnya kita karena melakukan perintah Allah juga seperti itu. Ya. Nah selanjutnya jadi itu ya, mudah-mudahan ketika kita ingat bahwa amalan kita itu hanya Allah yang membalasnya, dan kalau seandainya kita kerjakan karena selain Allah bernilai sia-sia, mudah-mudahan jadi motivasi untuk tetap istiqomah, ikhlas sampai akhir hayat kita. Ya. Itu godaan sebenarnya Mbak ya, perjuangan ya Mbak Nuraini ya, itu perjuangan, nggak segampang kita ngomong sekarang ya. Kadang-kadang kita niatnya udah melenceng, itu pun kita nggak nyadar ya. Nyadarnya mungkin udah terakhir atau apa gitu ya. Jadi tetap kalau beramal kita merenung sejenak gitu ya. Ikhlas karena Allah ya. Jadi camkan dalam hati kita itu kita karena Allah gitu ya. Kalaupun hadiah-hadiah yang kita dapat ya itu bagian dari Allah memuliakan kita. Nah itu hanya sebagian kecil aja di dunia ya. Nah selanjutnya pertanyaan kedua ya tentang bagaimana dengan hukum musik ya, hukum musik. Kalau dalam Al-Quran itu kan ini ya bahasanya itu lagu ya, lagu. Jadi meninggalkan lagu ya, sesuatu yang sia-sia ya. Nah sebenarnya pembahasan tentang musik ini tuh sebenarnya mungkin satu pertemuan juga ya Mbak Nuraini ya. Karena apa? Karena sebagian ulama ada yang memang secara mutlak
mengharamkan seperti itu ya. Tapi ada juga ya yang kemudian ulama tetap membolehkan tapi dengan syarat ya, seperti nasyid-nasyid yang mengandung kata-kata semangat untuk berjuang atau mungkin syiar ya, atau bukan yang melenakan, bukan yang melalaikan ya. Jadi kalau masih dalam kategori yang misalnya membangkitkan semangat ya, tidak melenakan, tidak melalaikan ya, ulama sebagian ada yang membolehkan ya. Nah, kalau dalam kategori khilaf seperti itu ya, berarti kita masih boleh untuk memilih ya. Jadi kita masih boleh, misalnya kita tetap mungkin kita mendengarkan nasyid ataupun musik, tapi tidak dengan syarat itu tadi. Jangan sampai mendengarkan musiknya itu misalnya mendengarkan musik sampai 1 jam ya sambil kita beraktivitas. Tapi mendengarkan Al-Qur'annya cuma setengah jam ya. Jadi jangan sampai musik itu mengalahkan durasi kita dengan muamalah kita dengan Al-Qur'an ya. Jadi sifat musik itu hanya untuk penyemangat kayak gitu aja. Tapi bukan untuk istilahnya jadi kebutuhan kita ya. Tapi kalau udah sampai kepada kebutuhan, bisa jadi nanti jatuhnya apalagi yang misalnya menimbulkan fantasi-fantasi yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik ya, itu bisa jadi haram ya. Nah, jadi itu kembali lagi kepada kita ya. Kalau seandainya kita hanya untuk supaya semangat ya, tidak bosan atau mungkin tidak mengantuk ya, itu silahkan. Tapi kalau seandainya melalaikan ya tinggalkan ya. Tapi untuk pembahasan detailnya ya, bagaimana dalilnya, bagaimana perdebatan ulama tentang itu butuh kajian yang lebih panjang lagi sebetulnya. Ya. Allah a'lam bishawab. Ini. Terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya, Masya Allah. Sama-sama. Mudah-mudahan terus berada dalam istiqomahan kita semua Ustazah dalam menghafal Al-Quran. Mohon doanya. Amin. Allah, semoga dimudahkan. Mbak Nurul Aini ngambil apa? Saya cuma ngambil aja nih kali ini. Oh, ini aja. Oh, iya. Ya. Makasih banyak Ustazah. Jazakallah. Jazakallah khairan khairan atas penjelasannya. Wa iyaki. Ya, Masya Allah. Ana ucapkan kepada Ustazah Ainul Mardiah yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Aini gitu ya. Nah, insya Allah ini bisa menambah ilmu kita semua juga gitu kan. Nah, kemudian insya Allah sesi tanya jawab ini sampai jam 9:30 ya Ustazah ya, jam 21.30. Baik, insya Allah Ustazah. Ya. Masih ada yang mau bertanya secara langsung atau mungkin kita bacakan pertanyaan teman-teman yang ada di room chat ya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Boleh silakan langsung dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Rahmi Ustazah dari Batu Sangkar. Mau bertanya tentang kita mau ngafal Quran itu apakah harus tahsin kita lebih baik dulu Ustazah, kemudian baru kita menghafal, kemudian apakah dibarengkan saja Ustazah sambil dibaguskan tahsinnya, kemudian sambil juga tahfiznya gitu Ustazah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita baru mulai menghafal nih Ustazah, apakah kita menghafalnya itu dari yang mudah kita hafal dulu atau yang memang dari yang tersulit dulu Ustazah? Misalnya kayak gini Ustazah, ada anak balita nih Ustazah, umurnya kan sekitar 4 dan 5 tahun. Jadi anak-anak ini kan hafalnya juz 30 Ustazah. Apakah sebaiknya mereka hafalnya dari juz 30 yang dari bawah anak itu atau sebaiknya dari an-naba itu Ustazah? Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan ya. Jazakillah khairan kepada Usti Ami ya, dari Batu Sangkar. Oke, pertanyaan pertama tadi itu
kita apakah kalau mau menghafal wajib tahsin dulu Ustazah atau boleh berbarengan ya. Nah, untuk menghafal Al-Qur'an ya, itu kita harus pastikan ya, yang kita hafal itu adalah bacaan yang benar ya. Jadi sebenarnya kenapa kita apa namanya ya, untuk menghafal itu diutamakan tahsinnya udah benar dulu ya. Jadi kenapa? Karena supaya yang dihafal itu bacaan yang sudah benar ya. Jangan sampai kita menghafal ternyata panjang pendeknya masih salah ya, atau mungkin dengung ya, harusnya dengung tapi kita nggak bacakan dengung ya, atau nggak boleh dengung kemudian kita dengungkan ya. Nah, jadi tujuannya itu ya. Nah, apakah bisa dibarengkan ya? Bisa ya, bisa aja ya. Jadi misalnya nih Ukti Ani ketika mau menghafal disimakkan dulu atau mungkin dibacakan dulu ayatnya di depan ustazah, kemudian nanti dikoreksi sama ustazahnya. Oke, Ami, ini bacaan yang benarnya ini ya, ayat yang ini begini caranya yang benar ya. Sampai kemudian kita paham ya, ini bacaan yang benar baru kemudian kita hafal. Nah, jadi boleh aja kita misalnya berbarengan tahfidz dengan tahsin. Syaratnya intinya apa? Yang kita hafal itu bacaan yang sudah benar. Kenapa kalau seandainya kita ngafal bacaan yang salah, jangan sampai bacaan yang salah kita hafal karena nanti susah untuk memperbaikinya ya. Karena udah melekat ya. Jadi yang kita hafal yang udah salah itu udah itu yang melekat. Jadi kalau mau menghafal yang benarnya lagi jadi agak susah ya. Nah, jadi mungkin itu aja ya kenapa urgensinya tahsin itu lebih diutamakan sebelum tahfidz ya. Tapi apakah boleh dibarengkan? Ya boleh ya, boleh. Seperti cara tadi itu. Jadi kita mau menghafal ini ya, tapi pastikan dulu yang dihafal itu bacaannya yang benar. Jadi disimakkan dulu di depan ustazah atau guru Quran kita. Kalau udah di ACC, oke ya, Ami silakan bacanya sudah benar ya, kemudian hafalkan. Nah, itu untuk jawaban yang pertama ya. Kemudian yang kedua untuk anak balita ya, lebih afdolnya ngafal dari Anas atau dari Anaba. Ya. Kalau sebenarnya dari lafaz ya atau dari potong-potongan ayat itu lebih gampang sebenarnya dari Anaba ya. Karena Anaba itu potongannya lebih pendek-pendek ya. Amma yatasaalun ya. Anin naba'il azim. Itu pendek-pendek. Kalau yang dari Anas itu kan qul a'udzu birabbin nas ya agak lebih panjang. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, bedanya mungkin ya kenapa banyak yang dari belakang juga karena ayat-ayat belakang itu lebih familiar ya, lebih sering ya mungkin diajarkan kepada anak-anak atau lebih sering didengar ya. Orang lebih banyak hafal yang belakang-belakang itu ya. Tapi kalau kita mau ngafalin ke anak ya, sebenarnya potongan-potongan di Anaba itu lebih gampang ya. Karena dia lebih pendek-pendek, kemudian anak-anak lebih mudah sebetulnya. Itu ya Ukti Ami ya untuk jawabannya. Tapi itu relatif sebetulnya ya. Mungkin sebagian kita mengatakan itu gampang ya, tapi anak yang lain mungkin dia lebih cenderung ke yang dari belakang. Gak masalah juga ya. Kalau memang dia lebih milih menghafal dari belakang. Ya, Taib ya. Ada lagi? Ya, itu saja Ustazah. Terima kasih Ustazah. Iya. Ya, terima kasih kepada Mbak Ami yang telah menyampaikan pertanyaan ya, dan kepada Ustazah Ai yang telah menjawab 2 pertanyaan tadi. Insya Allah bermanfaat. Nah, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung lagi atau kita bacakan? Ya baik. Nggak apa, untuk yang pertanyaan ketiga, ini Ana bacakan ya Ustazah dari chat teman-teman. Iya.
Pertanyaan selanjutnya, ini yang pertama di sini ya, dari Mbak Fitri Meltika. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya tentang poin kedua. Bagaimana kriteria kita bisa dikatakan akrab dengan Al-Quran? Apakah ada standar minimal terhadap jumlah bacaan dan hafalan Al-Quran? Syukron Ustazah. Boleh Ustazah silahkan dijawab pertanyaannya. Baik ya, menjadi akrab dengan Al-Quran ya. Kalau standar bacaan itu Rasulullah SAW udah ngasih arahan ya sebetulnya ya, untuk tilawah Al-Quran itu minimal sekali dalam 1 bulan ya kita khatam. Nah, itu kalau kita bagi dalam harian itu 1 hari 1 juz ya. Jadi sebenarnya 1 juz itu udah minimal sebetulnya. Tapi mungkin bagi sebagian kita itu masih terasa sangat berat ya, sehingga kita perlu press lagi ya menjadi setengah juz atau mungkin. Nah, sekarang itu ya amalan yang paling Allah suka itu adalah adwa muha wa inqallah ya. Allah itu lebih menyukai amalan yang konsisten ya, walaupun sedikit. Jadi termasuk dalam hal tilawah ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita lagi semangat, jadi tilawahnya sampai 2 juz bahkan ya. Tapi pas besoknya udah nggak ada lagi gitu ya. Ntar ingat lagi, mungkin seminggu kemudian ya, juz atau mungkin. Nah sebenarnya yang Allah suka itu lebih baik mungkin setengah juz ya, tapi terus setiap hari ya, ada setiap hari seperti itu. Nah, tapi kalau menurut ya yang Rasulullah arahkan ya sebetulnya 1 hari itu standar bacaannya adalah minimal 1 hari 1 juz. Jadi para sahabat itu ada yang tilawahnya khatamnya itu dalam 1 minggu selesai ya khatam ya. Itu berarti dibagi berapa tuh? Dalam 1 hari bisa berapa? Dalam 1 hari itu bisa 4 juz gitu ya. Atau bahkan 5 juz gitu dalam 1 hari. Nah, jadi kita mau versi sahabat yang rajin atau versi sahabat yang malasnya gitu ya. Tanda kutip ya. Malasnya sahabat itu ya 1 hari 1 juz seperti itu ya. Tapi kalau yang rajinnya itu 1 hari itu ada sahabat yang bisa 5 juz gitu ya untuk bisa khatam dalam setiap pekan. Nah, jadi ya kalau kita kembali kepada kondisi kita sekarang ya, kita mampunya berapa ya? Kita mampu setengah juz. Konsisten dengan itu dulu ya. Konsisten dengan itu dulu setiap hari ya. Kemudian perlahan kita tingkatkan sampai kita pada standar minimal yang diarahkan Rasulullah tadi 1 hari 1 juz. Nah, kemudian untuk untuk bisa akrab dengan Al-Qur'an itu tadi dengan tilawah ya. Selanjutnya dengan hafalan ya, atau misalnya hafalan Al-Quran itu sebetulnya juga standar dikatakan akrab itu ya kalau bisa kita hafal semua juz ya. Jadi kita cita-citanya jangan 1 juz doang hafalnya atau mungkin 2 juz aja ya. Tapi kita cita-citanya itu 30 juz ya. Jadi kita pengen hafal semua Al-Quran ya. Nah, intinya sebetulnya ya untuk bisa akrab dengan Al-Quran itu adalah senantiasa membaca Al-Quran ya, pagi dan petang, malam ya. Hari-hari kita itu penuh dengan Al-Quran, tidak bolong-bolong seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya ya. Banyak orang-orang yang mungkin tidak hafal Al-Quran ya, tapi mereka itu sangat dekat dengan Al-Quran. Setiap hari itu pasti ada ya. Bahkan banyak itu tilawahnya, tapi dia nggak hafal Al-Quran ya. Itu jauh lebih mulia ya dibandingkan orang yang 1 hari 1 juz, kemudian nggak ngaji-ngaji gitu ya. Ntar kalau ingat lagi bisa 2 juz gitu kan, ntar nggak ngaji-ngaji lagi. Gitu. Kenapa? Karena Allah lebih suka amalan yang terus-menerus, konsisten, walaupun sedikit ya. Jadi gitu. Nah, untuk bisa jadi shahiful Quran tadi itu 4 tadi itu ya. Jadi kita tidak hanya cukup membaca, tapi juga menghafalnya, memahami dengan tadabbur dan mengamalkannya. Nah, untuk standarnya itu
kembali lagi kepada kemampuan kita ya. Nggak apa-apa dikit-dikit dulu tapi konsisten dan terus menerus ya. Nah, Allah lebih tahu ya, Allah lebih tahu bagaimana usaha kita ya. Mudah-mudahan ya Allah menggolongkan kita kepada ashabul Quran insyaallah ya. Nah, nanti Al-Quran datang di saat nggak ada lagi yang mampu menolong kita ya. Al-Quran itu akan pasang badan di hadapan Allah ya, membela dan menolong kita insyaallah. Kemudian pertanyaan yang itu ya pertanyaan saya ada cuma satu itu ya. Ya, sudah. Insya Allah sudah terjawab ya, Mbak. Siapa tadi? Siti Meltika, ya. Jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang ada di chat ini insya Allah hampir mirip ya sama pertanyaan Mbak Ami tadi. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Nur Sofiani. Assalamualaikum Ustazah, Afwan izin bertanya, kategori seperti apakah yang bisa dikatakan sebagai ahlul Quran gitu? Kemudian apakah hanya yang telah menghafal 30 juz? Gitu Ustazah. Mohon dijawab Ustazah. Syukron. Untuk ahlul Quran ya, sebenarnya ahlul Quran itu hampir-hampir mirip ya pertanyaannya dengan yang tadi sebenarnya sahibul Quran ya. Ahlul Quran, sahibul Quran itu orang-orang yang tilawah Quran ya, tadabbur Quran. Jadi untuk menjadi ahlul Quran itu apakah hafiz Quran saja? Ya enggak ya. Orang yang membaca Quran ya. Jadi untuk menjadi sahib Quran itu satu paket tadi itu sebetulnya ya. Membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita hafal, kita membaca, tapi kita nggak ngerti ya, nggak ada yang kita untuk bisa ada rasa kedekatan dengan Quran itu ya kita harus paham, kita harus tahu, ngerti gitu apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Jadi ahlul Quran itu hampir mirip sih sebenarnya dengan tadi ya dengan Swahibul Quran. Jadi nggak hanya terbatas untuk hufat saja ya. Orang yang membaca, orang yang mentadaburi, orang yang mengamalkan. Ya. Kalau misalnya baca, hafal, paham, tapi nggak ada amal, ya juga nggak sempurna juga ya. Sementara keimanan itu dia harus dibuktikan dengan amal, harus dibuktikan, diaplikasikan dengan perbuatan. Nah, mungkin pertanyaannya lebih kepada seberapa ya. Ya, kembali kepada kemampuan kita ya. Sedikit-sedikit perintah Allah dalam Al-Qur'an itu kita kerjakan ya. Kemudian menghafal juga perlahan ya. Tadabbur juga satu ayat, dua ayat seperti itu. Oke. Ustazah Hanifah ya, izin sebentar ya Ustazah ya, ngantar Asma ke kamar mandi. Afwan. Oh iya Ustazah.
sambil menunggu ini ya, sambil menunggu Ustazah Ayi, insya Allah Ana akan menyampaikan beberapa info ya, tambahan info. Boleh ya Ustazah Rifdah, kita sampaikan sekarang sambil menunggu. Silakan Ustazah. Ini ya, untuk info yang pertama itu mengenai halaqah Ustazah Miftah ya. Insya Allah nanti halaqahnya digantikan oleh Ustazah Suci gitu. Nah, kemudian setelah kuliah ini selesai gitu ya, peserta kami himbau untuk membuat resume, kemudian di-share di media dengan tag @Rumah Quran Al-Wafi dan hashtag kuliah karakter Ahlul Quran. Dan tag juga Ustazah @Mardiyah _Fatihah. Bentar. Ya, jadi setelah ini boleh nanti teman-teman buat resume, kemudian di-share gitu ya di Instagram atau di media sosial yang lainnya mungkin. Assalamualaikum ya. Ada lagi pertanyaannya Ustazah? Oh ya Ustazah. Ini insya Allah mana ya? Mungkin ini pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa kita gabung ya, Ustazah, yaitu tentang tips mudah menghafal, kemudian tidak mudah menyerah dalam menghafal, atau bagaimana mengatasi futur dalam menghafal, kemudian murojaah dan tilawah Al-Qur'an gitu, agar kita tidak lama-lama dalam kefuturan gitu ya. Begitu Ustazah. Boleh. Baik, Ustazah, tadi yang bertanya siapa ya? Mbak yang bertanya ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana tips untuk mudah menghafal Al-Qur'an ya? Sebenarnya tipsnya itu ya, kita nggak usah ribet-ribet tips-tipsnya itu gitu ya, karena sebenarnya itu kita ambil Quran ya, kemudian baca berulang-ulang. Adapun untuk misalnya waktu, tempat ya, itu saran aja sih sebenarnya sifatnya. Tinggal kita ngerjain ngambil Quran, habis itu mengulang-ulangnya, membacanya ya. Nah, jadi kalau anak pribadi ya, kedengaran ya suaranya kita. Oke, Afwan ya. Ini apa? Oke, jadi tipsnya itu sebenarnya tinggal bagaimana kita bergerak aja ya. Ambil Quran, duduk, habis itu mulai menghafal ya. Jadi nggak usah kita misalnya apa tips-tipsnya menghafal ya, karena bisa jadi tips untuk orang lain itu nggak cocok untuk tips kita ya. Nah, di antaranya itu mungkin ada orang yang nyaranin misalnya pada subuh ya, atau mungkin di tempat yang sunyi, atau mungkin suaranya dibesarin, itu banyak. Tapi sekarang ya kita ambil Quran, kemudian coba ya hafal satu ayat. Ya. Jadi ngapa satu ayat, 2 ayat. Ternyata saya bisa, alhamdulillah ya, dengan izin Allah, tambah lagi. Nah, kemudian bagaimana menghadapi ketika kita futur ya. Futur itu sebenarnya ada dosa kita ya, ada kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi ketika kita futur, yang kita lakukan adalah istighfar, bertaubat kepada Allah ya, kemudian bersegera lagi beramal ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kemudian kita biarkan, kita tidak bertaubat, tidak menyesal ya. Jadi taubat itu dia pertama kita menyesal ya setelah melakukan itu,
kita berhenti dan berjanji tidak mengulangi lagi, ya. Jadi kalau kita dalam kondisi futur, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat bertaubat, habis itu bersegera beramal. Ya, kalau kita amalnya maunya menghafal Quran, cepat-cepat ngafal. Kita misalnya futurnya dalam hal murojaah, cepat-cepat murojaah. Jadi cepat beramal soleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya usia kita sampai kapan, usia kita sampai berakhir kapan gitu ya. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah, itu kita syukuri ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya usia kita sampai kapan ya. Allah bisa saja ya memanggil kita kapanpun ya, dimanapun. Jadi jangan biarkan kita futur lama-lama ya. Futur itu ya oke, wajar ya ada karena kita manusia, tapi kita jangan biarkan lama-lama, cepat-cepat kita istighfar ya, bertaubat dan langsung beramal ya. Jadi nggak perlu misalnya kita nunggu harus begini dulu baru mulai lagi, atau misalnya harus ikut ini dulu baru mulai lagi gitu ya. Mulai aja gitu ya, mulai aja. Jadi jangan biarkan kita futur dalam kondisi yang lama. Jadi ingat aja usia kita itu nggak tahu kapan ya. Itu udah semakin itu udah pengingat yang paling ini sih sebenarnya tentang kematian. Ya. Jadi pernah suatu kali saya pernah nanya ya kepada ustazah ya waktu itu di Mesir, beliau yang menjadi guru Quran ya, guru Quran waktu di Mesir. Ustazah ya, tolong kasih nasihat sesuatu yang ketika ngingat itu saya langsung cepat-cepat murojaah gitu. Beliau cuma bilang satu itu aja, maut gitu ya, ingat mati aja. Jadi kalau kita ingat usia ya, kita nggak tahu kapan itu berakhir, itu insya Allah ya cepat tergerak untuk bangkit kembali. Wallahu a'lam. Oke, cukup ya kayaknya Ustazah Hana. Ada pertanyaan lagi? Ya, alhamdulillah. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ya Ustazah. 7 menit lagi waktunya. Ya, insya Allah ini pertanyaan terakhir. Dari ini ya, Afwan Ustazah, dari Mbak Fitri Malatika lagi. Afwan Ustazah izin bertanya lagi, bolehkah kita menghafal Al-Quran dalam keadaan haid? Syukran jazakillah khair Ustazah. Kalau kita lihat fatwa ulama ya itu udah ada ya yang membolehkan. Jadi ulama pun juga berbeda pendapat dalam hal itu ya. Untuk sebagai ulama ada yang benar-benar mutlak haram gitu ya. Jadi ketika haid itu benar-benar nggak boleh menghafal, nggak boleh murojaah, nggak boleh baca adzikir yang ada Al-Qur'annya begitu. Tapi ada juga ya yang bolehin gitu. Karena khawatir nanti kalau nggak dimurojaah hafalannya hilang ya, apalagi misalnya sebagai guru Quran ya, ustazah misalnya, kalau misalnya dia ngambil pendapat yang seperti pertama tadi ya, ketika dia haid ya yang murid-muridnya jadi teraniaya juga gitu ya, karena nggak ada guru. Nah jadi kalau misalnya kita dalam kondisi haid ya, misalnya kita ikut program seperti ini, itu boleh ya, boleh kita untuk tetap menghafal Al-Quran. Ada tuntutan-tuntutan misalnya harus menghafal segini ya. Misalnya nih saya student atau mahasiswa tafsir ya, jurusan tafsir. Itu setiap hari mungkin akan bersentuhan dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran ya, dengan dengan Al-Quran gitu. Nah itu gimana ya? Sedangkan misalnya dalam kondisi haid gitu ya, ada ayat yang harus dihafal, yang harus ditelaah sebagainya. Nah itu boleh ya untuk kondisi seperti itu ya. Nah tapi yang ada juga ya yang kemudian yang membolehkan secara mutlak juga, ada yang memang boleh semuanya ya. Nah itu tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Yang itu nanti kita gimana gitu ya. Nah, tapi kalau fatwa ulama yang dalam kondisi menghafal dan kondisi haid itu ya ada yang mengatakan boleh. Ya, itu Ustazah.
Ya baik, alhamdulillah jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya. Ya, mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Untuk ini ada sebenarnya pertanyaan satu lagi gitu ya, tentang apa namanya pengalaman dan perjuangan Ustazah Ai dalam menghafal Al-Qur'an gitu ya. Kemudian upaya Ustazah dalam memantaskan diri untuk menjadi shahibul Qur'an. Insyaallah mungkin bisa eee Ustazah ceritakan di lain kesempatan mungkin ya Ustazah, gitu. Karena keterbatasan waktu kita gitu ya, sehingga, kita harus mencukupkan dulu sampai, eee, apa pertanyaan yang tadi terakhir. Ya, Ana ucapkan terima kasih gitu ya kepada seluruh, teman-teman yang sudah, bertanya gitu, kemudian kepada Ustazah, Ai yang sudah menjawab gitu ya. Masya Allah pertanyaannya ini, apa ya, banyak ranah gitu ya, maksudnya mencakup banyak banyak hal gitu kan, baik tentang Al-Qur'an, tentang tazkiyatun nafas juga gitu kan, bagaimana agar, kita tuh nggak berlama-lama futur gitu. Kemudian, ada tentang fikih juga gitu ya Ustazah. Tadi ada tentang musik, kemudian, hukum, menghafal ketika dalam Baik. keadaan haid gitu kan. Iya, Masya Allah gitu. Dan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan juga gitu, insya Allah kita mendapatkan banyak ilmu gitu dari materi yang sudah disampaikan Saudara Ai tadi, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga gitu. Nah, mungkin Ana mau mengulangi yang tadi ya sedikit info yang tadi, yaitu tentang halakohnya Ustadzah Miftah. Insya Allah nanti akan digantikan oleh Ustadzah Suci. Dan apa namanya ini kepada seluruh peserta gitu ya, peserta kuliah Quran pada malam hari ini. Ini Ana udah kirimkan di apa namanya di chat ya untuk membuat resume kuliah malam ini. Kemudian resume itu di-share di media sosial dengan tag @rumahquran_al-wafi dan @mardiyah_fakihah serta hashtag kuliah karakter Ahlul Quran gitu. Insya Allah ini dengan resume yang teman-teman buat nanti itu apa namanya menambah kemanfaatan untuk diri kita. Kemudian itu juga salah satu bentuk apa namanya dakwah kita gitu ya, dakwah kita kepada manusia tentang Al-Quran tadi gitu ya. Konsekuensi yang keempat dan kelima dan iqomatuhu fil ard gitu, membumikan Al-Quran di muka bumi gitu. Insya Allah ini sangat bermanfaat gitu. Kemudian untuk acara selanjutnya kita ada sesi apa dokumentasi gitu ya yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustazah Rifdah. Boleh. Nah untuk teman-teman boleh buka kameranya gitu ya untuk kenangan kebersamaan kita malam ini. Ya, ini senyum di malam hari ya, senyum kita untuk mendapatkan tausiah bersama Ustazah Ai. Oke, silakan teman-teman on cam semuanya. Cek, cek, cek. Give your best smile. 1, 2, 3. Cek. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Cekrek. Oke. Sudah Anifah. Syukran Ustazah Rifdah. Sudah Hanifah sepertinya. Udah ya? Oh ya. Ya syukran Ustazah Rifdah. Kemudian sebelum kita tutup kuliah kita pada malam hari ini, boleh kami minta kepada Ustazah Ai mungkin untuk memimpin doa sebelum kita tutup. Tafadhali Ustazah.
Baik ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan muttaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Syukuran kepada Ustazah Aya yang telah memimpin doa kita di penghujung acara pada malam hari ini. Ana sebagai MC, Ana mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Ya, ini Ustazah ada yang bertanya apa? Mohon maaf Ustazah, mungkin apa doanya bisa di-share gitu. Mau kami tambahkan di buku doa kami. Ya, Ana sebagai MC, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam kata maupun sikap gitu ya. Selama Ana bersama Ustazah, kemudian para akhwat dan ummahat sekalian di acara malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan ya kepada Ustazah Ainul Mardiyah yang telah menyampaikan materi yang luar biasa gitu ya sebagai pembuka dari materi-materi luar biasa lainnya gitu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Itu tentang konsekuensi keimanan kita dengan Al-Qur'an. Dan kepada teman-teman juga gitu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sama-sama belajar gitu ya, menimba ilmu, kemudian menjalin silaturahmi juga gitu di antara kita. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiikum. Mari kita tutup acara kuliah Al-Qur'an pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Akhirul kalam, ana mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallah semuanya, selamat istirahat dan semangat untuk setoran hafalan Quran ya.